Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu serta nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini pemirsa opini kita kembali lagi. Waduh, sayang sekali kita harus berpisah di segmen terakhir ini, tapi tenang pemirsa opini, kita akan masih bertanya ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Dodi di sini. Dan nah, untuk Pak Dodi, untuk Provinsi Bengkulu sendiri ini kan dengan jumlah masyarakat yang setiap tahun terus bertambah, terus juga dengan adanya teman-teman kita yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu, entah itu bekerja di Bengkulu atau juga pindah juga ke Bengkulu, otomatis kan kebutuhan pangan itu setiap tahun kan berbeda-beda. Nah, untuk di Provinsi Bengkulu nih Pak Dodi, untuk kategori amannya, mungkin dari Bulog semacam punya data, oh Bengkulu ini dikatakan aman stok pangannya jika berasnya sekian ribu ton gitu. Nah, kalau di Bengkulu untuk kategori aman nih Pak Dodi? Ya, safe ya berarti ya. Kalau istilah Bulog namanya MSR. Oh, MSR. Oke. Minimum stock requirement. Oke. Jadi stok minimum ambang batas berapa dikatakan ini safe, aman ya. Nah, alhamdulillah Bulog sekarang existing kurang lebih di angka 9.700 atau 9.800 ton. Oh, 9.800. Stok yang sudah kita kuasai sekarang. Berasal dari itu tadi. Salah satunya ada serapan dari kita beri pada petani itu tadi, gitu. Berapa sih idealnya stok yang dikuasai kan itu kan? Berikut dengan kapan dan berapa ton yang akan kita salurkan. Betul. Sehingga ketahanan stok di Bulog Bengkulu ini safe, aman kan gitu ya. Nah, kalau kita ambil dari rata-rata penyaluran kita, terutama dari bantuan pangan ataupun SPHP, kan gitu. Untuk MSR kita, itu alhamdulillah kita bisa bertahan sampai dengan 3-4 bulan ke depan. Jadi aman lah. Aman. Ya gitu. Karena kalau kita ambil dari rata-rata penyaluran bahan pang kita kurang lebih di 1.100 sampai dengan 1.200 ton. Itu ya per 6 bulan atau 7 bulan tadi itu, ditambah dengan SPHP kurang lebih di angka 2.000 kan gitu ya. Ditambah dengan 1.200 tadi ya penyaluran bahan pang tadi ini. Jadi kurang lebih di 3.100 3.200 dengan angka stok yang kita kuasai sekarang di 9.700 9.800. Jadi kita bisa bertahan sampai dengan 3-4 bulan ke depan. 3-4 bulan ke depan. Oh. Nah, tentunya juga nanti di dalam perjalanannya turnover perputaran stok tadi itu kita juga bisa serap dan dia terus bergulir berjalan karena amanah untuk kita menyerap membeli gabah atau beras petani ini sampai dengan penugasan kita di Desember 2025. Artinya turnover revolving stok tadi itu terjaga dengan nanti akan kita salurkan terhadap penugasan-penugasan yang diberikan oleh pemerintah, terutama tadi di bantuan pangan maupun dari sisi SPHP-nya. Jadi don't worry, stok yang dikuasai oleh Bulog tadi ini aman untuk 3-4 bulan ke depan. Oke, dan pastinya nanti 3-4 bulan ke depan isi lagi dari Turnover petani, isi lagi, berputar terus. Berputar terus. Nah, jadi untuk stok-stok di sana selalu fresh terus nih, jadi tidak ada istilahnya, oh ini gabah yang panen musim tahun lalu, tidak layak konsumsi, tidak ada itu yang namanya. Jadi selalu berputar-putar terus, begitu musim panen tiba yang lama ini dikeluarkan, digelontorkan untuk masyarakat. Nah, balik lagi ini untuk program yang sangat luar biasa dari Bulog, Pak Dodi, untuk seperti bazar atau juga pasar-pasar murah. Nah, ini kan satu langkah yang sangat luar biasa sekali. Nah, cuma cenderungnya dari masyarakat ini begitu ngelihat pasar murah, wah ini dari kualitasnya nanti sudah mau expire kah? Seperti apa? Jadi balik lagi belinya ke supermarket yang harganya jauh lebih mahal. Nah, kalau dari Bulog ini bagaimana untuk mengkampanyekannya itu? Jadi sebelumnya kita sampaikan bahwa itu dari sektor komersilnya ya, dan terutama juga nanti kita bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Dinas Ketahanan Pangan ya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang akan kita tadi kolaborasikan, kita samakan dalam rangka untuk momen-momen HBKN tadi, dalam rangka untuk Natal dan Tahun Baru misalnya tadi itu. Nah, turunannya adalah program-program kerjasama dalam rangka untuk gerakan pangan mandiri atau semacam bazar, pasar murah, market operation dan seterusnya tadi itu. Nah, tentunya nanti kita komoditi yang akan kita sajikan, komoditi yang akan kita sampaikan kepada masyarakat tadi itu bahwa komoditi yang dalam artian kebutuhan masyarakat untuk dalam rangka HBKN tadi, beras, minyak, gula dan terigu. Nah, terhadap komoditi tadi itu kita yakinkan tadi bahwa turnover kan gitu ya kan, masa tadi kalau disinggung tadi masalah expired, masa berlakunya dan seterusnya tadi itu terus akan kita cek, akan kita pantau, kita awasi, jangan sampai nanti ada yang dari over sampai best before-nya dan seterusnya tadi itu. Nah itu secara internal kita itu kita musnahkan, itu langsung kita geser sehingga
komoditi yang akan kita sampaikan, kita berikan kepada masyarakat dalam momen bazar, pasar murah, pangan mandiri dan seterusnya itu adalah komoditi-komoditi yang fresh, komoditi-komoditi yang expired untuk dikonsumsi itu aman, yang mempunyai jangka waktu base before-nya itu cukup lama. Jadi don't worry, aman yang untuk kegiatan kita aman, untuk kita tadi. Jadi begitu tahu pemirsa opini ngelihat, wah ada bazar murah nih dari Bulog, langsung aja serbu. Karena sudah pasti barang berkualitas bagus, harga juga pasti dengan harga eceran yang sangat luar biasa sekali, terjangkau untuk masyarakat semuanya. Nah, terakhir nih Pak Dodi, untuk harapan kedepannya nih dengan hadirnya Bulog, terus juga untuk menjamin juga kepada masyarakat bahwa stok pangan kita di daerah Bengkulu ini aman, terus juga bagi mitra kita juga dari petani juga, mereka juga merasa aman, oh tenang aja nih, setiap panen akan terus dibeli lah gabahnya sama Bulog nih Pak Dodi. Siap. Mungkin ada 2 poin aja ya. Yang pertama saya sampaikan tadi masalah yang PSU tadi, bahwa ketika kita mendukung program pemerintah sekarang, Pak Prabowo yang begitu semangat, begitu pedulinya terhadap petani-petani kita di seluruh Indonesia tadi ini, menuju kedaulatan pangan. Kita bisa mandiri, kita bisa merdeka, kita bisa berdaulat untuk dalam negeri kita sendiri. Salah satu sektornya adalah pangan. Nah, tentunya kepada petani kita, kan gitu ya. Harapannya tadi itu yakinkan bahwa pemerintah hadir untuk akan membeli seluruh hasil produksi pertanian, terutama di sektor padi atau beras tadi itu, Bulog atau pemerintah akan membeli dengan harga 6.500. Dipastikan semangat itu tadi tidak salah gunakan, sehingga nanti akan menjamin dan akan meningkatkan kesejahteraan petani. Dan yang kedua tadi dari sisi untuk bahwa Bulog kita hadir juga dalam rangka stabilisasi harga beras dari momen-momen tertentu tadi itu, bahwa kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan, salah satu adalah SPAP, kita intervensi pasar, menjaga akses hak masyarakat untuk mendapatkan pangan murah. Nah, di sini posisinya jadi dari Bulog hadir pada posisi nanti pada saat panen, produksi petani itu diberi dengan harga 6.500. Yang kedua, menjamin terhadap stabilisasi beras, terutama dari sisi harganya, itu ketika kita gelontorkan di pasar-pasar yang ada di wilayah untuk Bengkulu tadi ini. Oke, jadi seperti itu nih bersop ini. Nah, terakhir nih Pak Dodi, kalau dari masyarakat nih pengen mungkin dia mau mengadakan entah itu pasar atau bazar murah sendiri, terus mau beli, oh bisa nggak sih kalau belanja langsung ke Bulognya langsung gitu? Ya, jadi tadi berarti yang kedua nih komersil, bahwa Bulog sekarang ini kan sedang ataupun sudah menjalankan yang namanya RPK. RPK itu adalah rumah pangan kita, salah satu program produk komoditi yang akan kita kesamakan dengan rumah tangga. Jadi filosofinya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu tadi punya sedikit ruangan yang sedikit agak luas, itu bisa kita samakan dengan Bulog sebagai rumah pangan kita dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian rumah tangga. Nah, nanti kita dengan syarat tertentu ya, misalnya KTP atau NIB tadi itu, kita bisa memasok nanti beras, minyak, gula, terigu, kan itu ya, di RPK tadi itu. Gitu. Oke, jadi bisa bekerja sama bisa langsung. bersama, bisa berjualan. Oke, kan gitu. Nah jadi untuk Anda pemirsa opini yang berminat, jadi, wah ternyata bisa nih langsung dalam tanda kutip adalah buka warung kecil-kecilan di rumah. Oke, jadi belanja langsung ke Bulog. Nah, alamatnya ada di mana nih Pak Dodi? Atau bisa langsung menghubungi ke siapa nanti di kantor Bulognya? Betul. Jadi kalau untuk kita di Bulog, kantor kita di Jalan Pembangunan nomor 5, depan OJK ya, arah ke tempat ke Masjid Agung. Nah, di situ juga kita sebagai head office-nya, nanti ada PIC kita di bidang komersil. Nah, nanti bisa Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa nanti berkomunikasi, koordinasi juga di sana. Nanti akan kita langsung kerjasamakan, bisa bentuk buka warung ataupun rumah pangan kita tadi. RPK rumah pangan kita. Oke, luar biasa sekali. Pasti sudah banyak kita mendapatkan informasi dan juga pasti kita sudah mengenal lagi lebih jauh, lebih dekat lagi bersama dengan Bulog
Dan Pak Dodi, terima kasih banyak Pak Dodi. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol di Opini hari ini. Sukses Ya. terus dan juga Amin, salam amin, untuk amin. semua rekan-rekan teman-teman Amin, di Bulog amin. Bengkulu. Ya, siap. Dan pemirsa Opini, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bulog. Sudah ada di sini Pak Dodi, dan akhir kata saya Iqbal Fatwa mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa tonton terus Opini, obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.